Dua WNA asal Cina terlibat keributan di konter check-in Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas bandara dan polisi mengamankan dan memediasi keduanya. Video amatir merekam perselisihan dua WNA asal Cina berinisial ML dan LL di area konter check-in Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Insiden ini menarik perhatian penumpang lain dan viral di media sosial. Petugas keamanan segera mengamankan kedua pihak dan membawanya ke Polsub Sektor Terminal 3 untuk mencegah gangguan terhadap aktivitas penumpang lain. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkapkan bahwa kedua WNA tersebut sudah saling mengenal dan memiliki persoalan pribadi sejak di negara asal mereka. Counter check-in Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang dimana melibatkan dua warga negara asing yang berasal dari Cina. Untuk selanjutnya, petugas APSEC dari maskapai Cathay Pacific melaporkan kepada personil Polsub Sektor Terminal 3 yang kemudian personil kami dari Polsub Sektor Terminal 3 memberikan fasilitas atau memfasilitasi dan memediasi kedua belah pihak. Setelah melalui proses mediasi, kedua belah pihak akhirnya sepakat dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazila Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menunjukkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari perampok bersenjata tajam menyekap satu keluarga dan melukai penghuni rumah di Menteng, Jakarta Pusat. Dua pelaku yang masuk lewat atap kegasak uang dan perhiasan dari berangkas ratusan juta rupiah. Petugas Satreskrim dan identifikasi dari Polres Metro Jakarta Pusat olah TKP di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Menteng. Rumah yang dihuni satu keluarga disatroni komplotan perampok bersenjata tajam. Diduga pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela di lantai 2 setelah memanjat tembok belakang. Pelaku menyandra dan tega melukai korban hingga terluka parah. Usai memaksa korban membuka pintu berangkas, pelaku kabur mengendol sejumlah perhiasan senilai ratusan juta rupiah. Salah satu tetangga sempat mendengar teriakan dan suara gaduh dari rumah korban. Aksi perampokan sempat menggemparkan warga di wilayah tersebut. Teriak jerit-jerit, suara laki-laki. Curiga? Saya berasa banget curiga dong. Masalahnya dia nggak pernah begitu. Baru pertama kali dalam sejarah dia teriak-teriak begitu. Hingga kini, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat bersama Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih memburu para pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, viral dua pria diduga debt collector mencabut baut di kolong mobil pengendara wanita di pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku kabur usai aksinya dipergoki korban. Mbak mau video-video, emang saya siapa? Ya, Mas ngapain ke situ-situ? Lagi di itu kok. Kok ke kolong mobil saya? Viral, dua pria tidak dikenal yang diduga debt collector memeriksa kendaraan tanpa seizin pemiliknya di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi mereka dipergoki wanita pemilik kendaraan tersebut. Buka ini dia. Udah kebuka nih. Ini mau ngapain kalau kayak gitu? Korban mempertanyakan aksi mereka, apalagi diketahui keduanya sempat masuk ke kolong kendaraan dan sempat membuka sebuah baut di bawah mesin. Karena ketahuan, dua pelaku langsung meninggalkan lokasi dengan menggunakan minibus. Sementara korban langsung membawa kendaraannya ke bengkel karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari keterangan saksi, keduanya pernah beberapa kali terlihat di lokasi parkir pusat perbelanjaan. Warga pun berharap pihak pengelola pusat perbelanjaan menyiagakan patroli keliling untuk mengantisipasi kejadian itu terulang lagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.
Pemirsa, korban dugaan penipuan umroh Hanania Travel bertambah menjadi lebih dari 1.200 orang. Total kerugian diperkirakan lebih dari 35 miliar rupiah. 620 korban dugaan penipuan umroh Hanania Travel kembali melapor ke Polda Metro Jaya. Laporan dilayangkan oleh kuasa hukum para korban, Jody Mulyasetya. Total jumlah korban Hanania Travel kini menjadi 1.286 orang dengan kerugian mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk para publik figur yang bekerja sama dengan Hanania Travel. Sementara hari ini Davina Karamoy juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pelayanan dari Hanania tuh benar-benar terbaik, titur. Jumlah data yang kemudian sudah kami sampaikan ke Polda dari gelombang 1, 2, dan 3 itu kurang lebih sekitar ada 1.286 PEX dengan total nominal 35M 342 juta. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini dari Polda Metro Jaya, kita terhubung dengan rekan Selena Yahya di sana. Selamat siang, Selena. Apakah artis Davina Karamoy sudah tiba dan diperiksa polisi sebagai saksi dugaan penipuan umroh Hanania Travel? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan berdasarkan pantauan kami sejak pukul 11 tadi pagi memang belum ada kedatangan dari Davina Karamoy, yang dimana memang agendanya untuk hari ini adalah pemeriksaan atau pemanggilan dari artis tanah air yaitu Davina Karamoy. Jika sebelumnya dapat kami sampaikan sudah dilakukan pemeriksaan kepada sejumlah artis dan juga sejumlah selebgram. Seperti contohnya kemarin setelah dilakukan pemeriksaan kepada selebgram Dara Arafah, kemudian juga Keanu dan juga bahkan komika Prasetegu juga diperiksa di Polda Metro Jaya, tepatnya di Reskrimum Polda Metro Jaya, yang dimana memang kasus penggelapan dana dan juga penipuan ini berkaitan dengan Hanania Tour atau Hanania Travel yang hingga saat ini di gelombang 3 sudah terpantau adanya jumlah data korban sebanyak 620 orang yang baru melapor di gelombang 3. Jadi jika kita dapat simpulkan dari gelombang 1, 2, dan juga 3, Syafa dan juga pemirsa, ada kurang lebih 1.286 korban yang sudah melapor ke Polda Metro Jaya. Dan Polda Metro Jaya juga memberikan posko khusus untuk kasus ini dikarenakan memang untuk merekapitulasi adanya kerugian berupa material yang diperkirakan sampai dengan 35,3 miliar rupiah hingga saat ini. Demikian Syafa. Baik, terima kasih Selena Yahya langsung dari Polda Metro Jaya dan selamat kembali bertugas.